Puji Tuhan. Baiklah, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, kita akan masuk pada mata kuliah misiologi, dan saat ini saudara akan ikuti video ajar materi yang ke-6, ya, yaitu dasar Alkitabiah dari penginjilan atau misiologi. Di materi yang kelima kita sudah lihat dasar teologia. Nah, di materi ke-6 ini adalah dasar Alkitabiah. Apa dasar Alkitabiah dari misiologi? Lebih tepatnya, apa dasar Alkitabiah dari pemberitaan Injil atau pekabaran Injil, PI. Jadi dasar Alkitabiah dari pekabaran Injil adalah tentunya amanat agung, ya, amanat agung yang jelas sekali sudah menjadi ayat hafalan bagi kalian semua. Matius 28 ayat 18, 19 dan 20, ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, jadi amanat agung itu adalah dasar Alkitabiah dari pelaksanaan pekabaran Injil. Dasar Alkitabiah dari pengutusan, ya, pengutusan seorang pemberita Injil. Bahwa seorang yang memberitakan Injil itu didorong atau didasari pada perintah agung Tuhan Yesus. Yesus berkata pada ayat 18, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ini harus menjadi ayat hafalan, ya, bagi kalian semua. Di semua mahasiswa yang kontrak kuliah misiologi wajib menghafal amanat agung. Nah, mari kita perdalam isi dari amanat agung itu, sehingga benar-benar amanat agung ini menjiwai kalian sebagai mahasiswa yang nantinya akan melaksanakan tugas pekabaran Injil, ya, sebagai utusan-utusan kerajaan Allah untuk memberitakan Injil. Nah, ada beberapa aspek yang harus mendapat perhatian yang mendalam tentang amanat agung, khususnya dari perspektif Matius 28 ayat 18 sampai 20. Aspek pertama yang saudara akan pelajari adalah pemberi komando. Pemberi komando. Siapa pemberi komando amanat agung itu? Tentunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara tahu, ya, siapa Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu adalah, ayat 18 katakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Artinya apa? Yesus itu adalah pribadi penerima segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara bayangkan, yang memberi perintah ini adalah penerima segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu perintahnya disebut dengan the great command, ya, perintah agung. Perintah agung. Dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, saudara-saudara, pemberi perintah tertinggi di negara kita adalah presiden. Sehingga ketika presiden mengeluarkan perintah dalam bentuk dekret, saudara-saudara, ya, atau peraturan, maka semua harus ikuti. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Tetapi saudara-saudara tahu bahwa ruang lingkup perintah seorang presiden itu hanya sebatas di wilayah di mana dia punya kekuasaan. Dan perintah itu adalah perintah yang tentunya sangat terbatas, ya, saudara-saudara. Tetapi untuk amanat agung, pemberi perintah adalah Yesus sendiri, yang adalah penerima segala otoritas. Kalau di dunia ini pemerintah, para penguasa, otoritasnya hanya di bumi, Yesus itu adalah penerima kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itu luar biasa sekali mereka-mereka yang mau menjalankan perintah itu. Ya, mau menjalankan perintah itu. Kata Tuhan bahwa Dia menyertai kita senantiasa. Itu janji Tuhan bagi kita sekalian yang mau memberitakan Injil. Nah, jadi Yesus adalah penerima segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya apa? Berkaitan dengan pribadi Kristus. Kalau kita lihat, Dia penerima segala kuasa di surga dan bumi. Artinya, tidak ada pribadi lain yang kedudukannya lebih tinggi dari pribadi Kristus. Tidak ada pribadi lain. Ya, ada banyak ayat dalam Alkitab yang saudara-saudara bisa jumpai, dan berharap ini menjadi bahan kalian untuk kelompok ini akan persentase berkaitan dengan pernyataan hari ini, bahwa tidak ada pribadi lain yang kedudukannya lebih tinggi dari pribadi Kristus. Jadi kalian cari ayat-ayat apa, ayat-ayat firman di mana yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang kedudukannya lebih tinggi dari semuanya. Antara lain misalnya Yesus berkata, aku atau Dia punya kuasa membuka dan menutup. Dia punya kuasa membuka dan menutup. Saudara bayangkan ya. Jadi saudara-saudara harus memahami bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita harus melaksanakan perintah agung yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Dan pada aspek pertama Dia sebagai pemberi komando. Ya, pemberi komando, penerima segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, jadi kalau saudara akan menemukan ayat-ayat kebenaran firman sehubungan dengan kuasa yang diberikan oleh Kristus kepada kita dan kuasa yang Dia miliki, ya, kuasa yang Dia miliki dan Dia delegasikan kepada kita. Dia menyertai kita untuk memberitakan Injil. Maka sesungguhnya tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah, atau Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah berdiri, ya, di depan pintu-pintu dengan tidak berdaya, ya, dengan tidak berdaya. Pintu-pintu maksudnya pintu-pintu penginjilan, masyarakat, budaya, daerah, ya, bahwa dengan kuasa yang Tuhan berikan, dengan kuasa yang Dia miliki, dan Dia berikan kepada para pemberita Injil, Dia menyertai para pemberita Injil. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah berdiri dengan tidak berdaya di pintu-pintu daerah yang harus diinjili. Dia punya kuasa untuk membuka. Sekali lagi, Dia, Tuhan kita, punya kuasa membuka. Karena itu saudara-saudara, ada banyak fakta, ada banyak realita yang kita bisa lihat. Daerah-daerah yang telah diterobos oleh Injil, daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Injil. Injil menjangkau daerah-daerah yang bahkan sangat sulit sekalipun. Di tempat-tempat sulit, budaya-budaya yang sulit, Injil bisa masuk ke sana. Ya, tolong kelompok ini juga bisa mempresentasikan, memilih daerah-daerah yang sangat sulit, yang begitu bertentangan dengan Injil, tetapi dapat ditaklukkan oleh Injil. Dapat ditaklukkan oleh Injil. Kenapa saudara-saudara? Karena para pemberita Injil membawa otoritas pribadi pemilik segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Ya, itu adalah hal yang luar biasa. Tolong kelompok ini memperhatikan ya apa yang benar sampaikan. Nah, aplikasi berikut saudara-saudara tentang Dia punya kuasa untuk menyatakan kemampuannya menerobos daerah-daerah yang tertutup, saudara-saudara. Dia membuka pintu-pintu yang tertutup.
itu juga berarti bahwa Dia, Tuhan kita, melalui kuasa yang diberikan kepada para pemberita Injil, itu dapat menyingkirkan penghambat-penghambat Injil apapun bentuknya, bahkan para diktator dan penantang yang paling gigih. Ya, para penantang yang paling gigih. Saudara-saudara, kembali lagi kelompok ini mendapat tantangan untuk menyelidiki tokoh-tokoh para diktator penantang yang gigih menantang Injil, tetapi dapat disingkirkan oleh kuasa Tuhan dan Injil boleh masuk ke daerah-daerah tersebut. Ya, karena itulah kuasa yang diberikan oleh pemberi komando itu kepada para pemberita Injil. Dengan demikian tentunya para pemberita Injil, kalau dia benar-benar memahami tentang otoritas yang Tuhan berikan, dia tidak perlu takut, dia tidak harus takut, dia tidak boleh resah ketika dia harus pergi memberitakan Injil. Ya, tidak boleh resah, tidak boleh gelisah, tidak boleh takut, harus berani untuk memberitakan Injil. Kalaupun pintu-pintu itu masih sementara tertutup, yakin dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada para pemberita Injil, kepada kalian yang nanti akan memberitakan Injil, pintu-pintu itu satu waktu juga akan terbuka. Nah, kita lihat yang kedua, aspek kedua adalah penerima komando. Penerima amanat agung itu. Siapa penerima amanat agung itu? Tentunya adalah para murid. Ya, para murid. Murid ini adalah para rasul, lalu diteruskan kepada semua murid Kristus. Karena itu diisi amanat agung itu kan, ajarlah mereka, supaya mereka juga yang murid-murid yang baru dimenangkan, diajarkan untuk apa? Untuk juga menjadi murid yang akan memberitakan Injil. Karena itu penerima komando adalah para murid. Nah, saudara-saudara sekalian, siapakah murid itu? Nah, benar ingin tekankan tentang murid itu. Yang disebut dengan murid itu adalah para pengikut Kristus. Para pengikut Kristus yang sejati. Jadi awalnya dia terima Tuhan, ya, dia akan dididik menjadi pengikut Kristus sejati, maka dialah yang disebut dengan murid Kristus. Karena itu mereka yang disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus adalah orang-orang yang mau memisahkan diri secara pasti dan radikal dari hubungan-hubungan, sikap-sikap dan cara hidup yang lama, cara hidup duniawi. Jadi itulah para murid sejati. Ya, ketika dia terima Tuhan, dia mau memisahkan diri secara pasti, bahkan radikal. Karena itu disebut pertobatan itu perubahan hidup 180 derajat. Dari kalau dia menghadap pertama ke utara, dia berubah menghadap ke selatan. Itu radikal namanya, saudara-saudara. Ya, hidupnya betul-betul terikat dengan kehidupan duniawi, hubungan-hubungan begitu kuat secara duniawi, sikap-sikap dan cara hidup duniawi, hidup yang lama, maka dia berubah 180 derajat secara radikal. Mereka itulah yang disebut dengan para murid. Murid sejati, ya. Lalu langkah berikutnya adalah yang disebut dengan murid sejati. Setelah mereka mengalami perubahan seperti itu, maka berikut mereka harus masuk ke dalam hubungan yang konkret dengan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka kemudian masuk dalam kehidupan yang konkret, ya, hubungan yang konkret dengan Kristus dalam kehidupan setiap hari, dan dengan rendah hati tunduk kepada Kristus dalam kehidupan pengajaran, siap mentaati perintah Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan, dan secara sadar meniru kehidupan Tuhan dan mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Saudara lihat, inilah murid. Nah, mereka inilah yang menerima
komando, perintah agung. Kalau dia tidak benar-benar memahami tentang bagaimana menjadi murid sejati, sangat sulit dia melaksanakan amanat agung tersebut, saudara-saudara. Ya, karena itu penting sekali kita diproses untuk menjadi murid sejati. Karena kepada murid-murid sejati itulah Tuhan akan bekerja dan memampukan mereka untuk melaksanakan amanat agung, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, ya, menjangkau jiwa-jiwa, dan mereka akan menerima otoritas dari Tuhan, pemilik segala kuasa. Sehingga ada daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah yang tertutup. Ketika saudara-saudara benar mau dibentuk menjadi murid sejati, saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dan banyak daerah yang tertutup akan terbuka. Ada banyak komunitas masyarakat yang akan dijangkau. Ada banyak suku terasing juga yang akan dijangkau. Bahkan di daerah yang sangat sulit sekalipun. Seperti yang jelaskan pada materi yang lalu, ya, dilihat dari level misi kontekstual. Bagaimana kita akan memberitakan Injil secara langsung, baik dalam bentuk cross culture maupun dalam bentuk cross religion, ya, menjangkau suku terasing dan menjangkau mereka-mereka yang sudah berada di sebuah pengaruh agama-agama yang lain. Saudara-saudara, kelihatannya sulit, tetapi ketika kita menjadi murid sejati, maka kepercayaan Tuhan ini akan dapat kita laksanakan. Para murid akan diberi kuasa oleh Tuhan. Janji Tuhan, dia menyertai. Dan kalau dia menyertai, sama seperti para murid Kristus ketika memberitakan Injil, disertai dengan kuasa dan mujizat demi mujizat, maka para murid sejati juga yang kemudian lahir dari proses pemuridan akan juga menerima kuasa yang sama, bahkan lebih luar biasa dari sebelumnya. Karena itu, saudara-saudara, jadilah murid sejati untuk menerima amanat agung dan laksanakanlah tugas amanat agung itu dengan bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah materi yang ke-6, ya.